kawan-kawan untuk yang nggak mengerti ya. Kemudian ia berkata, Ali berkata, aku menderanya dengan kitabullah, Al-Quran, dan merajamnya dengan sunnah Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kita bisa lihat sejarah penggunaan sunnah, dan ini langsung dari Ali sendiri, yang sangat-sangat dicintai secara gulu oleh kawan-kawan Syiite, gitu. Lalu yang terakhir bisa kita lihat di Sahih Bukhari 376. Di sini dari Abu Huzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki tidak sempurna dalam ruku dan sujudnya. Setelah orang itu selesai sholat, Huzaifah berkata kepadanya, kamu belum sholat. Orang itu berkata, aku rasa sudah cukup. Huzaifah berkata lagi, seandainya kamu meninggal, maka kamu meninggal dunia bukan di atas sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi landasan kami dalam ahlu sunnah wal jamaah gitu. Kita mengikuti apa yang menjadi teladan kami di dunia, yaitu perilaku, perbuatan, ucapan, dan diamnya Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah itu penjelasan dari gua. Sekarang ketika Albert Joseph ingin menjelaskan Katolik, pertanyaan gua pertama yang mudah aja, paling basic ya. Di mana Yesus atau Roh Kudus atau Bapa atau Maria, 4 ya, Yesus, Roh Kudus, Bapa, Maria, yang mengatakan nulla ecclesiam extra ecclesiam nulla salus. Nah itu, extra ecclesiam nulla salus, tidak ada keselamatan di luar gereja. Itu di mana gitu? Itu di mana? Pengen tahu. Itu di mana gitu. Ya, gitu. Nah itu pertanyaannya. Terus kalau bisa ini bonus juga, di mana Bapak, Putra, Roh Kudus, dan ibunya Bunda Theotokos ini mengatakan Katolik itu adalah penerus dari Yesus dan murid-muridnya. Ah gitu ya. Silahkan. Kaget gua. Oke. Sebentar dulu ya. Laptop Aing nggak bisa dipakai nih. Lag kayaknya. Bentar ya. Bentar. Aman. Everything is underwear, my bro. Yang penting pertanyaan dijawab. Oke. Anyway, kawan-kawan, gue juga beli baju Arab loh. Nanti gue pakai juga. Tapi ini Arabnya Arab asli ini. Kalau yang Joseph ini kan Tanah Abang nih, ketahuan nih. Kalau gue langsung dari Arab, Madinah. Thank you for your information. Thanks for nothing. Oke, kita lanjut ya sebentar. Bentar ya. Ya, mau sampai Tuhan lu ulang tahun juga kita tungguin. Hehehe. Iya, itu. Jangan terlalu berat Bang Kores. Nanti pingsan. Belum nanti. Oleh Maulid. Udah diam yang 2 orang ini katanya nggak usah ikutan. Gimana sih, laki-laki bukan? Gentle. Tadi baru ketawa. Lanjut, sekarang ya. Udah emosi. Oke, terima berarti ya. Gue terima ya. Oke, siap. Lanjut. Kita mute dulu ya 3 orang ini karena mereka nggak tahu bisa tertib apa enggak. Seperti tadi saya. Oke, begini. Saya agak kecewa ketika dalam perdebatan itu selalu orang Islam itu bilang, ayo kita debat tapi tidak mengerti esensi debat. Mari kita tunjukkan. Kita buka dengan prolog mengenalkan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah. Oh enggak, Syiah pun mengikuti sunnah. Bahkan kalian harus mengakui salah satu tradisi maulid kalian itu dari sunnah. Dari Syiah, bukan dari sunnah, dari Syiah. Ya, tradisi maulid Kiai Haji Said Akil Siraj mengatakan itu, kemudian Dr. Ustadz Khalid Basalamah juga mengakui itu. Jadi dari 2 sisi antara salaf yang dituduh Wahabi dan juga orang-orang Sunni dari NU seperti Said Akil Siraj itu mengakui itu dari Syiah gitu. Dan itu diikuti oleh orang Indonesia kebanyakan dan kamu Kores. Maulid Nabi ya, itu menyontek juga dari maulidnya Oten. Kemudian yang kedua, harusnya kamu meng-highlight di bagian mana kalian mengikuti sunnahnya Nabi ketika dalam dalil Al-Quran disebutkan Hurrimat alaikum, dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat ketiga kalau saya tidak salah ya, ketika Tuhanmu berfirman telah kusempurnakan bagimu agamamu pada hari ini. Itu kan harusnya menjadi dalil yang kuat ketika Allahmu itu memberikan otoritas. Tapi sayangnya Islam tidak memakai kesempatan itu, malah dibantu Joseph. Malah lari ke hadis-hadis yang menurut saya nggak ada hubungannya sih dengan otoritas ya.
malah berbicara sunnah mendahului khutbah, apa itu? Tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya. Oke, kita lanjut aja, jawab aja pertanyaannya ya. Sekarang saya bingung mau bahas Islam bagaimana, hadisnya nggak berhubungan dengan otoritas. Oke, saya kasih tahu kamu dengan extra ecclesiam nulla salus. Extra ecclesiam nulla salus yang kamu sedang ingin pertanyakan adalah prinsip dalam gereja yang kamu juga harus tahu bahwa gereja tidak hanya memegang prinsip sola scriptura. Harusnya tahu ya kalau misalkan memang evangelis dan debaters Islam yang paham kristologi ya. Jadi kita bukan sola scriptura, Kores, kamu salah orang. Kita berbicara mengenai tradisi suci, Alkitab dan magisterium gereja. Saya orang Katolik. Dan kemudian berbicara mengenai oh ini ternyata waktunya nggak jalan. Tadi bukannya udah karena ada yang turun ya? Ada yang turun ya? Bang Fandi turun itu jadinya kereset ya. Bang Fandi turun jadi kereset. Coba maksudnya kalau misalkan stay 2 aja, kalau 3 maksudnya jangan ada yang turun jadi kereset. Nah. Mulai aja gimana? Atau saya diem aja? Saya diem aja lah sepanjang ini waktunya sampai. Kenapa? Di 30 detik udahan ya. Oh, oke. Jadi saya lanjut ya. Jadi berbicara otoritas, sekali lagi kita berpegang pada 3 pilar iman gereja ya, tradisi suci, Alkitab dan magisterium. Kenapa? Yesus tidak memberikan Alkitab, itu yang harus teman-teman Islam tahu. Ini pola pikirnya jangan seperti Nabi Isa yang diimpiri Injil. Ketika di dalam gendongan ibunya Nabi Isa berkata, "Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisolah," dan seterusnya. Tidak ada. Yesus mendirikan gereja. Di mana? Joseph, Matius 16 ayat 18. Ini makanya agak aneh ya kalau diberi kitab ketika sudah dalam gendongan bayi. Matius 16 ayat 18, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah mau tidak akan menguasainya." Ini otoritas yang sangat jelas. Yesus memberikan otoritas bahwa Allah mau tidak akan menguasai gereja di atas Rasul Petrus. Kemudian di ayat selanjutnya Yesus lebih jelas lagi memberikan kunci kerajaan sorga. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga." Nih kuasanya mengikat di bumi dan mengikat di sorga. Itu otoritas. Satu ya, poin pertama dan poin kedua mengenai otoritas. Kemudian yang kedua, extra ecclesiam nulla salus. Kamu tahu nggak itu dari mana? Itu bukan dari Alkitab, itu dari perkataan dari seorang kudus yang bernama Cyprianus dari Kartago yang berada di abad keempat. Cyprianus of Carthage ini mengutip extra ecclesiam nulla salus berdasarkan suratnya Santo Ignatius dari Antioquia yang mengatakan wherever the bishop is, di mana ada uskup berada di situ adalah jemaat. Seperti di mana ada gereja Katolik berada, di situ ada Yesus Kristus. Itu bukan Alkitab, itu perkataan bapak-bapak gereja. Jadi harus dikaji lagi ya untuk mengkritik gereja Katolik. Kemudian kalau ditanya ada nggak sih, tapi dalil Alkitabnya referensinya bahwa gereja adalah sarana keselamatan, ada. Seperti tadi dalam Matius 16, 18 sampai dengan 19, Yesus mendirikan gereja dan Allah mau tidak akan menguasainya. Nah, ketika berbicara di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23 dikatakan bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Kristus telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi clear ketika Yesus mengatakan keselamatan sejati sebagai sumber keselamatan sejati, sebagai orang Kristen memahami Yesus sebagai anak watorik al-haq al-hayah, Yesus diserahkan dan juga sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Ini kenapa ada ungkapan extra ecclesiam nulla salus, karena tadi prinsipnya ketika berbicara mengenai gereja Katolik berpegang pada data-data patristik. Tadi saya sudah menyebutkan dalam Santo Ignatius dari Antioquia, suratnya kepada jemaat di Smyrna. Kemudian dalam dalam pernyataan Santo Cyprianus dari Kartago, silahkan dicari di internet. Kemudian juga pendapat dari Irenaeus dari Lyon di dalam dokumennya Adversus Heresis, dokumennya Against of Heresies juga mengatakan bagaimana Petrus sebagai suksesi dari gereja Katolik itu menjadikan salah satu gereja yang Tuhan Yesus dirikan. Maka otoritas ini, berbicara mengenai otoritas, kita lihat dalilnya sekali lagi ada di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Dikatakan bahwa gereja adalah tiang kebenaran. Ya, gereja adalah tiang kebenaran dari dasar jemaat Allah yang hidup ya. 1 Timotius 3 ayat 15. Saya bacakan ya. Dikatakan bahwa gereja adalah tiang dari jemaat Allah yang hidup karena apa? Karena tadi gereja sebagai kepenuhan dari Yesus Kristus yang adalah kepala. Maka ketika berbicara otoritas, ketika ada extra ecclesiam nulla salus juga kamu harus cari istilahnya, ada satu lagi Bang Kores, saya titip.
Roma locuta causa finita est. Itu adalah salah satu juga ungkapan dari Bapak Gereja kami yang mengatakan selain extra ecclesiam nulla salus juga Roma locuta causa finita est. Karena punya otoritas gereja Katolik itu. Ya, saya tanya balik ketika orang Ahlussunnah wal Jamaah berbicara mengenai otoritas. Ketika ada dalil al-ulama warasatul anbiya dalam prinsip al-ulama dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ulama mana yang diikuti? Silakan dijawab. Saya selesai 30 detik. Oke. Kita mendapatkan pengakuan di sini bagus. Oh gitu. Oh ya wes lah. Oke. Ini baru mulai kita. Oh ya, kebablasan ya. Bengkok. Ya wes, nah gini kan enak berdua kita. Berarti ini kirim undangan mes tunggal. Yo silakan Sep. Ya, thank you. Jadi kalau misalnya ditanya mengenai ulama mana yang kita ikuti, ya kita generasi keempat terbaik, generasi 4 terbaik yang ada di Islam gitu, yaitu para sahabat, lalu kemudian murid-muridnya sahabat, kemudian tabiin dan tabiin. Itu ulama-ulama yang kami ikuti gitu. Nanti sampai kepada ulama-ulama yang dimana mereka menjadi mufasir di zaman-zaman salaf kayak gitu, zaman-zaman kholaf kayak gitu, setelah yang generasi 4 terbaik itu ya. Dan kalau ditanya mengenai otoritas tadi, kalau Joseph itu bisa menangkap apa yang gua bawakan, seberapa kuat kata-kata sunnah dibawakan oleh sahabat, itu otoritas yang bersambung gitu, yang dimana dalam bahasa lu itu suksesor ya, kalau di kami itu sanad gitu, itu bersambung. Tadi lu tidak menunjukkan itu gitu, bagaimana Petrus ini meneruskan kegerejaannya kepada Katolik. Nah itu ada di mana kayak gitu, harusnya ke sana Maibre, harusnya ke sana, cuman sayangnya nggak ada ya, lebih kepada klaim-klaim bapak-bapak gereja yang baru pindah dari agama pagan ke Katolik kayak gitu. Nah sekarang mengenai otoritas berikutnya, harus ada yang seperti ini Bre. Kalau lu pengen ke Katolik itu dibenarkan, lu harus punya yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiu rasul wa ulil amri gitu. Minkum gitu. Ini harus punya yang kayak gini gitu loh. Sehingga tidak terputus sanad atau suksesinya. Sehingga Katolik itu bisa dibenarkan sebagai penerusnya ajaran para murid-murid Yesus kayak gitu. Kalau nggak punya kayak gini ya udah, kalian gagal menjadi agama penerus Yesus gitu. Itulah kenapa kalian di Roma bukan di Palestina kan gitu ya. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini juga nih, di sini mengenai perkara rajam gitu. Nabi merajam, Ali merajam, dan Ali merajam itu mengikuti sunnah Nabi gitu. Apa yang diikuti bapak-bapak gereja dari Yesus? Apa yang diikuti gitu? Apakah mereka kalau berkendara menggunakan keledai? Itu ada? Enggak? Apakah pakaian mereka seperti Yesus yang dijelaskan oleh Profesor Joan Taylor di sini ya? Misalnya kita buka Profesor Joan Taylor gitu. Karena kalau ajaran kan cuma kasih doang Yesusnya, jadi gue lebih kepada bentuk rupanya. Ini adalah Profesor Joan Taylor, bisa lo lihat di sini. Dia adalah seorang profesor yang meneliti tentang asal mulanya Kristen dan juga asal mulanya bait suci kedua dalam Yahudi. Nah, kalau lo lihat dalam penjelasannya, dia mengutip Celsus, dia berkata begini gitu loh. Seperti apa Yesus terlihat? Dia mendengar bahwa Yesus itu berjalan-jalan dengan penuh kehinaan di mata semua orang, dan dia mendapatkan mata pencahariannya itu dengan cara yang hina dan tidak layak tercela, dengan cara meminta-minta atau menerima donasi. Selamat datang di kebenaran. Sekarang gua tanya, apakah bapak-bapak gereja meneruskan ajaran yang seperti ini dari Yesusnya gitu? Karena setahu gua mewah-mewah ya Katolik itu ya, mewah-mewah mereka gitu, mewah-mewah. Bahkan lu lebih mendekati bagaimana Yesus berdandan Yosef daripada bapak-bapak gereja. Ini yang ditemukan mengenai penggambaran bagaimana Yesus yang aslinya. Rambutnya lebih pendek gitu kan, galing, lalu kemudian dia mengulurkan tangan meminta-minta, dan dia tidak menggunakan jubah panjang, karena jubah panjang di abad pertama itu untuk orang-orang kaya, my boy. Yesus itu miskin dan dia hidup dari sedekah menurut Matthew Henry di Filipi 2 nomor 6. Nah, ini pendek segini. Apakah bapak-bapak gereja menggunakan dress gaun atau jubah yang segini, selutut ini? Gua rasa enggak juga gitu. Jadi dari mana kalian disebut suksesor wahai Katolik? Dari mana? Gitu loh. Lalu kemudian soal extra ecclesiam nulla salus juga sudah diakui bahwasanya itu datang di abad keempat gitu loh. Itu datang di abad keempat. Terima kasih, artinya
keselamatan hanya datang di gereja atau keselamatan hanya ada di dalam Katolik, itu baru ada di abad keempat. Runtuh sudah keselamatan yang diajarkan Katolik selama berapa? 18 abad ya. Runtuh sudah gitu. Karena ternyata bukan dari Yesus, bukan dari Bapa, bukan dari Theotokos, ibunya Allah yang bernama Maria, bukan juga dari Roh Kudus ternyata. Thank you my brother, sudah diakui. Lalu Katoliknya ini lu belum mengakui. Ini datang dari mana nama ini gitu? Apakah ada pengesahannya sebagaimana Islam disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kuridoi Islam sebagai agamamu dan telah kusempurnakan nikmatmu di dalam agama ini. Ada nggak yang seperti itu? Kalau nggak ada ya ternyata Katolik bukan levelnya Islam gitu. Dalam hal suksesi, sanad atau otoritas dari nabi-nabi kayak gitu. Oh, masih ada 20 detik gitu Sep ya. Jadi tolong dijawab yang bagian Katoliknya gitu, tolong dijawab. Katolik ini berasal dari mana gitu? Karena tadi lu udah ngaku istilah extra ecclesia nulla salus itu datang dari abad keempat gitu. Sehingga ya bukan dari Bapa, Roh Kudus dan Yesus kan gitu. Dan gue nggak bahas sola scriptura ya, karena itu Protestan. Gue tahu kalian itu 3, magisterium, apostolik, dan juga kitab suci. Silakan. Nah. Oke, di-mute dulu ya harusnya biar tertib, sama-sama tertib, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Kita kan berbicara mengenai orang yang sok tahu mengenai iman orang lain ya inilah. Tapi kan perbedaannya ya, kita dengan mereka itu kita punya data, mereka enggak. Kamu nanya Katolik dari mana? Wah, gue pikir lu udah tahu. Pertanyaan sepele. Kurak-kurak Alkitab orang nggak pernah ini belajar sama Nandar, makanya Nandar pelit amat bagi-bagi bahasa Yunani. Elah katanya jago bahasa Yunaninya. Kasih tahu nih Kisah Para Rasul 9:31. Ini eklesia kata holos Katolikos. Lu sama Nandar berkawan berapa lama sih? Kagak dikasih tahu, jadi malu datang ke room Joseph cuma nanyain Katolik dari mana. Hah? Lihat. Selama beberapa waktu gereja di seluruh Yudea, Galilea, lu tahu nggak sih istilah Katolik itu apa? Katolik itu bukan personal name seperti Islam memahami Allah. Katolik itu artinya universal. The church throughout all. Universal. Kenapa istilahnya Katolik? Karena harus satu, universal. Belajar sama Umi Irene Handono, mantan kepala biarawati. Gak dikasih tahu kah kemarin pada saat pengajian beberapa kali? Rugi bandar kamu ya. Kan umur menurut Rasulullah, umur mayoritas umatku itu gak nyampe 60. Manfaatkan, tanya Katolik sebanyak-banyaknya. Jadi gak malu cuma nanya istilah Katolik doang. Ya. Jadi istilah Katolik itu dari Kisah Para Rasul 9:31 yang merupakan istilah untuk menyebut gereja universal, jemaat di seluruh. Kalau ditanya, kalau begitu Yesus mendirikan gereja apa? Ya gereja di atas Rasul Petrus yang mengetahui pada saat itu juga bersama dengan para rasul sekerja di Yudea, Galilea, dan Samaria. Ya of course lah. Ya. Kemudian, saya balik lagi kamera. Aduh, ya. Berbicara mengenai apa tadi? Sunnah, ya. Begini, Bang Kores. Ketika dikatakan bahwa Anda mengikuti generasi 4 pertama yaitu tabi'in dan seterusnya, saya mau tanya bagaimana pendapat Anda mengenai ajaran-ajaran di dalam Islam yang Anda bilang mengkritik bahwa diakui good, jeder, selamat datang di kebenaran, bahwa Katolik baru ada di abad keempat, lu punya konsep teologi baru ada di abad ke-9, abad 8, itu lu Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari itu baru ada di abad 8, abad 9, 20 sifat Allah. Itu masih pertentangan nih yang Nandar dari kemarin gak berani untuk bahas. Al-Maqalatus Sunniyah fi Kasyaf Dolalatin Ahmad Ibnu Taimiyah dibahas di sini. Belum lagi di Akidah Salaf versus Ilmu Kalam. Ini dibahas konsep teologi lu, konsep tauhid lu gak selesai-selesai. Ibnu Taimiyah mereformasi di abad ke-10, abad 11 dengan konsep tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang menurut ulama lu kalau lu buka NU online, menurut ulama-ulama di sana itu adalah agenda pembagian tauhid yang mengingkari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ketika berbicara mengenai apa tadi? Petrus, dari mana Petrus ya? Kita baca ini ada di dalam
konstitusi apostolik para rasul, kalau kamu sudah tahu dengan gereja Katolik ya. Di dalam konstitusi apostolik dari para rasul dikatakan bahwa kita berbicara mengenai kepenuhan gereja yang pada saat ini adalah suksesi para rasul, termasuk Rasul Petrus. Ini datanya. Bisa bahasa Inggris ya, harusnya bisa. Nih, ini konstitusi apostolik ya. Nih. Now concerning those bishop which have been ordained ini ya. The brother of our Lord, upon whose death the second was Simeon the son of Cleopas. Ini adalah suksesinya nih, Paul dan Clement, after itu Linus, dan kemudian baru ditahbiskan oleh Petrus. Jadi ini Petrus, Linus. Nah, kalau ditanya dalilnya di mana, ayat Alkitabnya di mana, bertemu nggak Linus itu dengan Petrus? Bertemu. Petrus dengan Linus. Bagaimana ketika di dalam 2 Timotius 4 ayat 21 dikatakan apa? Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Linus itu disebutkan dalam 2 Timotius 4 ayat 21. Ya. Kemudian berbicara mengenai tahbisan, di dalam Titus 1 ayat 5 dikatakan apa? Menahbiskan, menetapkan penatua-penatua. Itu jelas di dalam Alkitab, itu yang disebut dengan sanad. Pertanyaan saya yang selanjutnya, ketika tadi saya izin jawab, kok Yesus itu dibilang hina? Ya memang di dalam nubuatan kitab Yesaya juga dikatakan ia dipandang hina dan direndahkan. Memang nggak perlu pakai John Taylor, kita tahu kehinaan Yesus dianggap lebih rendah oleh orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala. Betul, kehinaan itulah yang membuat dirinya diagungkan. Pertanyaan saya, ketika berbicara otoritas, konsep tauhid mana yang kemudian dipegang dalam Islam? Ketika tadi saya mention beberapa konsep tauhid, silahkan. Ya, dibuka dulu. Gue buka dulu bentar, gue lupa. Nggak kedengeran. Oh iya. Iya, jadi gue seneng ini dialog sama Joseph karena dia jujur, kawan-kawan. Dia jujur dan mengakui bahwa Extra Ecclesia Nulla Salus baru ada abad keempat, dan Katolik itu bukan datang dari Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan juga Theotokos. Itu datang dari KPR gitu. Itu datang dari KPR ya. Mantap. Artinya apa? Artinya Katolik dan juga Extra Ecclesia Nulla Salus ini bukanlah pengajaran yang datang dari Tuhan, tapi jatuhnya ini bid'ah. Selamat datang di kebenaran gitu. Ajaran-ajaran baru yang bukan berasal dari Tuhan gitu. Lalu kemudian dia bertanya soal konsep tauhid mana gitu. Konsep tauhid mana yang dipakai oleh Kores gitu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Ya gampang lah. Al-Ikhlas aja, Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 gitu. Kita nggak perlu sektarian yang kayak gitu mah, karena sudah ada langsung di Al-Qur'annya gitu kan. Terlalu mudah, Joseph. Terlalu mudah pertanyaan lo gitu, terlalu mudah. Nah, lihat, semua jawaban gue selalu menyangkut kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Yang dimana nanti prakteknya itu seperti yang gue lihatkan di hadis, bahwa itu bersambung kepada sahabat-sahabat. Tadi data-data yang lu bawa itu terputus semua. Kalau dalam hadis, dalam ilmu hadis, mustalah hadis, itu munqati, terputus gitu. Dan lu di sini mencoba untuk membelokkan apa yang gua tanyakan. Ketika gua tanya di mana itu bertemu antara Petrus dan juga bapak-bapak gereja, lu bawakan 1 Timotius 4:21 di sini. Ini Timotius, ini orang, bukan kota. Linus bertemunya sama Timotius. Jangan kau berdusta, kawanku. Selamat datang di kebenaran. Kau kebongkar-bongkar di sini. Ini Linus ketemu sama Timotius. Mana Petrus? Mana Petrusnya gitu. Jidat bengong gitu. Lalu kemudian ketika lu bilang kehinaan yang dipegang, maksud gue itu gua kira ya kawan-kawan, gua kira itu kehinaan yang memang tentang yang datang dari orang lain menghina dia gitu. Tapi ini datang dari pribadi Yesusnya sendiri. Gue nggak tahu kalau Katolik itu percaya Matthew Henry atau enggak ya. Gue lihat, lu lihat di sini kawan-kawan. Ini kita buka Filipi 2 nomor 6 ya. Lu buka di sini. Kehinaan yang dipegang katanya gitu. Kehinaan yang dipegang. Kalau lu buka dalam alkitabsabda.org ya, di sini lu belajar kepada gua. Dan Katolik itu bagusnya dia pakai tafsiran dan catatan atau komentaris. Itu bagusnya di situ. Lu bisa lihat di sini, Bre. Oke, di sini. Di bab kedua, ketika menceritakan tentang kerendahan Yesus, apa yang dikatakan Matthew Henry? Di sini dia katakan adalah
seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Gua kira yang namanya kehinaan itu kehinaan yang diberikan kepada orang lain. Ternyata ini kehinaan di mana dia gagal untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang-orang yang ada. Gua kira ketika Tuhan menjadi manusia, dia yang awalnya rendah, dia akan menjadi mulia gitu, dengan kehidupan yang menjadi makin baik ke depannya. Ternyata dia sampai naik ke langit dikatakan hidup dari sedekah. Sebagai kemanusiaannya aja gagal gitu. Lalu kemudian diberikan otoritas. Bukannya orang-orang Katolik ini hidup dalam sedekah, mereka hidup dalam hingar-bingar yang besar-besar gitu gedungnya. Tidak meneruskan otoritas yang hidup dari sedekah ini. Sebagaimana Tuhannya hidup dari sedekah gitu. Kenapa ini nggak diajarkan di Katolik gitu, mengenai perkataan Matthew Henry, perkataan Profesor Joan Taylor gitu? Kenapa bisa nggak dibahas di sana gitu? Supaya orang-orang tahu kehinaan yang dimaksud itu adalah kehinaan di mana Yesus Yesus itu gagal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gagal untuk menjadi mapan. Dari umur kecil sampai 33 tahun lalu dia terangkat ke Oranos, dia tidak pernah sukses dalam hidupnya. Bukan artinya orang-orang menghina dia, bukan. Memang dia tidak punya rumah dan dia hidup dari sedekah dari awal sampai akhir. Kenapa kawan-kawan Katolik punya rumah dan tidak hidup dari sedekah gitu? Dan kenapa ini tidak diajarkan dalam kekatolikan? Gue bawa data kawan-kawan ya. Ini menyakitkan tapi ini faktanya gitu. Jadi di Kristen berhasil menggiring bahwasanya Yesus itu hidup dalam kehinaan karena orang-orang menghina dia. Ternyata tidak. Yesus yang sebenarnya hina karena dia tidak hidup mempunyai rumah dan juga dia hidup dari sedekah dari awal sampai akhirnya. Gue bawa 2 sumber di sini. Jadi Kores Kuat tidak menghujat. Silahkan waktu gue wakafkan kepada kawanku. Thank you. Mau nyari data dulu atau langsung? Udah. Oh, oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi sebenarnya saya kalau misalkan Anda mengerti bahasa Inggris seperti Anda membawa data Joan Taylor itu yang Anda terjemahkan dari website luar negeri itu ya, Anda paham bahwa Linus itu bertemu dengan Petrus dari catatan Bapak Gereja Konstitusi Apostolik, karena Anda tadi sudah bilang bahwa Anda tahu di dalam Gereja Katolik tidak hanya Alkitab dan bahkan Anda sangat menghargai bahwa di dalam Katolik bukan salah skriptura. Tadi datanya sudah saya tampilkan loh Bang Kores. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Astagfirullah. Kebiasaan Islam udah ditampilin datanya, minta tampilin lagi, wasting time. Nih, tadi kan gue udah tampilin, lu gue lihat manggut-manggut, gue pikir mah ngerti, yang ngomong atuh boy. Kalau kagak ngerti ngomong boy. Kan gue udah tampilin, udah ngangguk-ngangguk ya. Ini ada tadi gue bilang. Makanya perhatiin kalau orang lagi nampilin data jangan main handphone. Datanya ntar dulu, minta data backingannya. Lihat di sini. Ini kan ketemu nih, Linus the son of Claudia was the first ordained by Paul and Clemens, after Linus that the second ordained by me, Peter. Oh my God, Islam. Ya, diulang-ulang lagi kan jadi wasting time, kagak bisa move on. Ya, kemudian kamu bilang katanya, duh ini yang gue bingung, Katolik ada di abad keempat gak diajarin sama Bapak, sama Putra, sama Roh Kudus. Gue udah bilang tadi Matius 16-18 tuh ikro Islam ini mah emang gue tahu nih pola pikirnya Islam. Jadi mereka muter-muter udah ditampilin datanya balik lagi, tampilin datanya balik lagi. Matius 16-18 Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini kunci otoritas. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Sekarang lu nanya gereja Katolik dari mana? Ya ini dari Petrus. Ini tadi datanya yang ini. Tambahan kalau misalkan lu tadi tahu di Katolik gak cuman Alkitab. Alas ya boy, wasting time aja lu boy. Kemudian ditanya lagi katanya kenapa baru ada abad keempat? Gua udah bilang lu punya konsep katanya tauhid dari Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas itu nggak menjamin lu punya Islam itu nggak berkembang. Nih, gue bisa tampilin datanya segaban-gaban, cuman waktunya kagak bakalan cukup, gua tahu ya. Nih, ini Syiah aja punya perspektif tauhidnya sendiri, Syiah Imamiyah.
Kemudian Ibnu Taimiyah punya tauhidnya sendiri nih, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat nih. Yang tadi gue sebutin. Ya. Jadi yang benar, yang mana ditampilkan, jangan cuman Al-Ikhlas. Al-Ikhlas bukan konsep tauhid. Al-Ikhlas cuman mengesahkan Allah. Konsepnya mana? Konsepnya diajarin sama ulamamu. Ulamamu yang mana? Ulama kamu Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Jujur. Jangan bohong. Saya dari tadi ngomongin gereja Katolik belak-belakan. Lu ngomongin Ahlussunnah wal Jamaah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Takut. Asy'ari dulu mantan pengikut Mu'tazilah. Iya. Nih, siap-siap digampar pakai ini. 1 kitab. 2 ya. Ini kitabnya lagi Asy'ari. Tunjukin tauhid Asy'ari. Kamu kan Asy'ari, udah jujur tunjukin. Ya. Kemudian berkaitan mengenai Yesus itu hina, kemudian Yesus itu naik ke surga dengan kehinaannya. Lu dalil dari mana Yesus naik ke surga dengan cara hina juga? Matius 24 ayat 29 sampai 31. Yesus naik ke surga itu dengan cara yang sama dengan cara dia datang, yaitu dengan kemuliaan. Diiringi dengan malaikat-malaikatnya dalam naungan awan. Ada dalam surah Al-Baqarah yang Allah lu sendiri konfirmasi bahwa Yesus akan datang sebagai Allah yang mulia. Ya, hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah. Mau menista, mau mengatakan itu azab Allah. Terjemahan Al-Quran lu kurang benar. Kalau lu pakai ulama Ahlussunnah wal Jamaah NU, buka NU online, itu terjemahan yang benar. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah pada hari kiamat. Mau tambah lagi, surah Al-Fajr surah ke-8 9 ayat dalam Al-Quran, 21 ayat 21 sampai 22 dikatakan Tuhan akan datang. Lu tahu nggak? Yesus itu naik ke surga dengan kemuliaan. Kata siapa? Dengan cara yang hina. Di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan apa? Yesus naik ke surga, disaksikan dengan malaikat, dengan awan yang menutup kematian. Wah, kalau pakai Isa bro, Isa naik ke surga, naik ke sisi Allah lu, digeser dulu tuh atap loteng. Gue ada buku tafsirnya kebetulan. Yang ada bukan awan, debu asbes yang nutupin dia. Kemudian di dalam kehinaan Yesus, kamu buka di dalam Ibrani dikatakan apa? Tahu kok. Di dalam Ibrani dikatakan untuk waktu yang lebih singkat, Yesus dibuat lebih rendah seketika daripada malaikat-malaikat. Tapi apa? Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Gak pakai data. Udah selesai. Bentar. Pertama, Gua balik kamera dulu bentar. ya silakan. Pertama gue mau ngejawab dulu soal Imam Al-Asy'ari itu mantan Mu'tazilah ya. Pertama gue mau jawab itu dulu gitu kan. Imam Asy'ari itu belajar ilmu kalam ya gitu kan. Apa tuh namanya tuh gurunya tuh Jubai begitu gitu. Tapi kalau mantan Mu'tazilah itu gue nggak tahu datanya di mana, Bre. Mungkin lu punya nanti gitu mungkin. Dan kalau lu membenarkan bahwa Imam Asy'ari ini adalah mantan Mu'tazilah, lu kan tinggal baca di sini gitu. Di NU online. Benarkah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mantan ulama Mu'tazilah? Nanti lu baca di sini nanti. Ketahuan di situ. Enggak, bukan mantan ulama Mu'tazilah gitu. Ini NU online. Kenapa sih gampang banget dibantai ini syubhat-syubhat fitnah-fitnahnya gitu. Nah, berikutnya bre, ini gue mau dengerin perkataan lu. Tadi kan lu bilang itu kalau soal Petrus ketemu Linus itu adanya di bapak-bapak gereja. Iya, tadi lu bilang. Yang sebelumnya sini lu dengerin nih, sini dengerin. Semoga Roh Kudus lu menuntun lu agar tidak lupa dan tidak bisa ngeles ya. Nah. Kemudian baru ditahbiskan oleh Petrus. Jadi ini Petrus, Linus. Nah, kalau ditanya dalilnya di mana, ayat Alkitabnya di mana, bertemu nggak Linus itu dengan Petrus? Bertemu. Petrus dengan Linus. Bagaimana ketika di dalam 2 Timotius 4 ayat 21 dikatakan bertemu nggak Petrus dengan Linus? Bertemu. Di mana? 2 Timotius 4:21. Lu nggak bawa konsep bapak-bapak gereja atau apa, lu bawa yang setara dengan si Nazarionya ortodok, bre. Dar, selamat datang di kebenaran, lu ketahuan takia Korintus. Artinya apa? Terputus sudah Katolik dengan murid-murid Yesus. Selamat datang di kebenaran. Lu bohong, bre. Jangan bohong kalau mau kores. RK, Edis, bohong, ketahuan. Recordingnya gue puter, bingung mereka gitu kan. Sekarang lu juga kena gue puter recordingnya.
Petrus sama Linus nggak ketemu, sama Timotius iya, sama Petrus nggak ketemu. Ini yang lu ngomong di sini, bro, lu ngomong di sini gitu loh, lu ngomong di sini. Terus jangan lalu sobat bahasa Arab gitu kan, karena apa ya? Itu tidak membuat lu terlihat lebih pintar. Sebagaimana gue juga bisa bahasa Yunani juga. NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos, tek 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 tek. Kita sama-sama bisa bahasa kitab suci yang apa dimiliki lawan dialog itu, kita sama-sama bisa, bre. Dan disitulah kita menemukan kebenarannya kan. Nah, gue mau apa lagi, ini udah bubuk dia anjir. Oh iya, soal Yesus itu bangkit dan disaksikan orang-orang. Ini yang mesti lu pahami di sini ya. Ini juga di mana RK dan Edis bubuk gitu. Karena tidak ada satupun sejarawan netral yang mengatakan Yesus bangkit. Semua sejarawan abad pertama dan abad kedua sepakat Yesus mati. Tapi kalau bangkit atau apa namanya naik ke langit, apalah yang kalian imani itu sama sekali hoax. Karena tidak ada satupun sejarawan yang mengatakan. Silakan bawa Flavius, nanti kita bisa bahas gitu. Tidak ada satupun, bre. Jadi jangan lu menjual bahwa Yesus lu bangkit gitu. Kemudian bapak-bapak gereja meneruskan ajaran Yesus yang bangkit ini. Secara fakta sejarawan ya, itu nggak ada. Yesus bangkit itu nggak ada. Mati iya, bangkit nggak ada. Jadi kalau misalnya kita compare ya, Nabi Isa alaihissalam itu hidup, sedangkan Yesus Kristusnya kalian itu mati. Dia nggak bangkit. Fakta sejarah mana yang mengatakan Yesus bangkit? Gitu. Jangan bawa bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja Katolik juga itu apa namanya bias, harus netral gitu kan. Edis bubuk, RK nantang bahas itu juga bubuk. Sekarang lu nih. Kalau lu ada datanya, gue suntangan. Dan kalau itu benar, gue suntangan. Gitu. Dan jangan bertakia Korintus depan Kores gitu. Karena Kores mengingat semua argumentasi lawan debatnya. Dan ini juga yang lucu Ikhwan ya. Ini Katolik abad keempat baru ada kata-katanya nih. Baru ada menjadi sebuah keimanan. Nah terus dia, konsep ketuhanan lu aja itu baru ada di abad ke-8 gitu. Loh, artinya Katolik itu sama dengan konsep gitu. Gua kira Katolik itu tuh apa ya? Gua kira Katolik itu tuh din gitu, agama. Ternyata bukan ya. Dia mentoknya konsep dia. Ya elah. Kalau gitu ya kita nggak selevel, bre. Karena Islam itu din, pegangan kita untuk hidup gitu. Tali dari Allah supaya kita berjamaah agar kita hidup, itu Islam gitu. Tapi kalau Katolik hanya sebatas konsep kalam yang baru ada di abad ke-8, ke-9 ya apa boleh dikata, bre. Bukan lawannya Islam gitu. Islam nyari yang sama-sama din gitu. Islam dengan apa kayak Hindu, Buddha gitu, itu baru setara gitu. Kalau Katolik cuma konsep ya buat apa kita dialog ternyata. Dan karena lu udah mengakui Katolik itu terputus, munkoti gitu kan, munkoti daripada Yesus Theotokos Bapa dan juga Roh Kudus, sepertinya Katolik udah kalah di dalam argumen ini. Iya, silakan. Yang ini aja, yang pintar aja yang nilai ya. Bagaimana cara diskusi Anda yang nggak tahu kemana arahnya. Tadi pertanyaannya sebenarnya nggak terjawab ya. Konsep tauhid itu kemana itu ya? Saya sudah tampilkan dari data jurnal Syiah Imamiyah. Ada Salafi yang katanya diklaim sama dalilnya dalam surah Syiah Imamiyah. Ada Salafi yang katanya diklaim sama dalilnya dalam surah. Wah, turun. Gue SS. Kabur. Wah, turun. Gue SS. Kabur. Wah, turun. Gue SS. Kabur. Wah, turun. Wah, turun. Gue SS. Kabur. Wah, turun. Ya, baik teman-teman, itulah tadi diskusi yang luar biasa sekali, perdebatan yang sangat seru sekali dari Joseph dan kepada seorang kadrun, di mana Joseph ini sedang berdebat dengan seorang kadrun dan mereka menanyakan banyak hal, banyak topik dari iman Kristen dan juga sebaliknya pada iman mereka. Dalam diskusi ini kita bisa lihat ya bahwa Joseph ini sangat menguasai apapun
yang ditanyakan oleh Kadrun. Dia bisa menjawab, dia bisa menjelaskan dengan sangat baik, karena dia memang mengerti iman Kristen dengan sangat jelas, dengan sangat lengkap dari dalam Alkitab dan juga dari buku-buku. Dia belajar semuanya dengan sangat mendalam. Bahkan dia juga menguasai kitab dari RT6 ya, sebelah. Dari orang sebelah dia pun menguasai semuanya karena dia dulunya adalah seorang Muslim, dan disitulah dia memiliki banyak sekali pengetahuan yang dimana setelah dia ketahui, akhirnya dia memilih untuk mengikut Yesus. Dan di situ kita bisa lihat bahwa Joseph menunjukkan semua bukti-bukti, fakta-fakta yang ada di kitab mereka, dan itulah yang membuat dia akhirnya murtad ya. Dan itu dia jelaskan dengan sangat lengkap. Namun sebaliknya para Kadrun ini justru tidak punya jawaban yang kuat, tidak punya sumber yang jelas dari apa yang mereka jelaskan, karena mereka hanya mengandalkan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak mendalami kitab mereka, sehingga ketika Joseph bertanya, ya mereka tidak tahu. Mereka tidak bisa menjawab apa artinya, apa maksudnya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ya, jadi kita bisa perhatikan ya, bahwa mereka ini seringkali tidak memiliki latar belakang ataupun pengetahuan yang lengkap. Justru mereka terlalu sibuk untuk menggali-gali kitab suci orang Kristen, di mana tujuan mereka itu adalah untuk menjatuhkan, untuk mengolok-olok, dan ya segala macam ya. Dan itulah yang mereka ingin lakukan ya, sehingga mereka lupa dengan kitab mereka sendiri. Dan ketika Joseph menanyakan tentang hal-hal iman yang berkaitan dengan iman mereka, mereka gak tahu, mereka bingung sendiri ya. Seperti itulah faktanya teman-teman. Dan itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya yang ada di channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share, dan bagikan ke banyak platform sosial media teman-teman lainnya. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.